Alhamdulillah Jumat penuh dengan keberkahan. Kali ini Bang Toha belanja gula di kedai yang ada di pasar tradisional. Jadi seperti ini suasana pasar tradisional yang ada di kampungnya Bang Toha kalau pagi hari. Dan hari Jumat merupakan salah satu hari pasar di sini ya. Jadi di sini cukup lengkap lah untuk perbelanjaannya. Seperti ini suasananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya sahabat-sahabatku. Kali ini Bang Toha buka kedai di kampung sebelah, kawasan Pondok Pesantren. Dan terima kasih untuk saudara-saudaraku yang daripada Malaysia yang kemarin tengah bersedekah es teh. Kali ini Bang Toha akan bagikan kepada anak-anak pondok pesantren yang ada di sekitar. Jadi nanti kalau ada anak-anak pondok pesantren lewat, kita bagi es teh secara percuma atau secara gratis. Ini ada adik-adiknya lewat, kita bagikan es teh gratis. Tak habis-habis saudara daripada Malaysia selalu bersedekah es teh di kampungnya Bang Toha. Masya Allah, semoga ini menjadi ladang pahala untuk kita semuanya, baik para penonton, baik pun Pak Cik yang tengah sedekah es tehnya Bang Toha. Jadi diborong ratusan cawan atau ratusan gelas. Kalau adik-adik pondok ini bila dipanggil agak malu sahabatku semua. Tak tahulah, mungkin dikira nggak gratis atau gimana. Cuma mereka ini nampak segan semuanya. Dan di kawasan pondok pesantren di sini adalah kawasan pondok pesantren Tahfiz Al-Quran. Jadi kalau kampungnya Bang Toha itu memang dekat sekali dengan pondok pesantren. Dan ini Mbak Niswa, pekerja baru. Alhamdulillah lah, hasil merantau daripada Malaysia, bisa buka usaha kecil-kecilan, setidaknya juga bisa memberikan pekerjaan untuk orang-orang yang memerlukan. Dan di sini Bang Toha bersama sang istri tengah packing terlebih dahulu. Nanti kalau ada anak-anak pondok pesantren tinggal dibagikan. Kemarin ada yang berkomentar juga, Bang, itu kenapa es tehnya dijual murah sangat? Kenapa satu cawan cuma Rp3.000? Apakah nggak rugi? Kalau kita orang, untung sedikit saja sahabatku semua. Yang dimana untungnya juga nggak terlalu banyak. Yang penting bisa untuk kehidupan sehari-hari, alhamdulillah lah. Kalaupun untung banyak ya Bang Toha sudah naik mobil. Untung sedikit tak apa, asalkan berkah, asalkan bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Dan kita bagikan kepada adiknya yang baru balik sekolah. Semoga ini menjadi salah satu ladang amal pahala kita juga sahabatku semua. Dan ini Mbak Niswa, kemarin yang tanya Mbak Niswa apakah masih jomblo atau sudah punya pacar. Saya sendiri juga nggak tahu, sebab Mbak Niswa kalau ditanya-tanya itu ya cuma senyum-senyum. Kalau Mbak Niswa ini usianya sekitar 18 tahun sahabatku semua. Jadi ya hampir itulah 11-12 sama dengan Mbak Feni. Untuk jualannya Bang Toha cukup sederhana saja. Jualan jeruk peras atau limau diperas, karena di sini limonya agak besar. Kemudian TOS. Dan setelah dari kampung sebelah, sekarang Bang Toha pergi ke tempat jualannya Mbak Feni. Jadi kemarin yang sedekah es teh dibagi menjadi dua. Satu di kampung sebelah, satu di jualannya Mbak Feni. Ya alhamdulillah sahabatku semua, sangat bersyukurlah. Tak sangka dapat rezeki daripada orang baik dari Malaysia. Mbak Feni pun begitu sangat tersenyum bahagia. Meskipun hari ini agak busy sahabatku semua, sebab dari pagi sampai tengah hari Masya Allah rame yang berdatangan. Orang di sini kalau dapat sedekah es teh daripada orang baik dari Malaysia terkejut. Kok hampir setiap hari, hampir setiap minggu Jumat selalu ada orang baik daripada Malaysia bersedekah es teh. Mbak Feni, bagaimana perasaannya? Sampai tadi tak sempat video ya, terlalu begitu ramai. Alhamdulillah sampai bingung. Jumat berkah diborong orang baik daripada Malaysia. Dan kali ini tinggal berapa Mbak? Masih banyak.
Masih banyak, ada 20, nggak ada nampaknya ya. Lebih. Masih 20 cawan. Kebetulan Bang Toha bagi dua sahabatku semua. Yang dimana di kampung sebelah juga ada Jumat berkah dari hamba Allah dari Malaysia. Kebetulan di sana kawasan pondok pesantren. Mbak Feni, ucapkan terima kasih untuk orang baik daripada Melaka. Terima kasih buat orang baik di Melaka yang telah bersedekah ST, semoga bermanfaat dan Rezekinya lancar. rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Bang Toha mau bagikan kepada pekerja pemecah batu yang ada di kampung sebelah. Tadi sudah dibagikan Mbak ya di sini ya. Sudah. Kalau yang di pondok pesantren pakai cawan kecil Mbak, sebab takut nggak habis. Karena di sana banyak anak-anak pondok pesantren. Kalau ini kan cup besar sahabat semua atau cawan besar. Jadi di sana untuk anak-anak Bang Toha bagi cawan kecil. Alhamdulillah. Semoga menjadi berkah. Baik yang bersedekah ataupun para penonton Mbak ya. Iya. Mbak Feni penuh dengan senyuman bahagia. Maaf tadi tidak bisa terekam sahabatku semua karena sangat begitu ramai Mbak ya. Jadi kita orang pun juga bingung, sibuk sangat. Tapi kali ini alhamdulillah sudah agak mulai sepi. Kita bagikan kepada para bapak-bapak yang tengah memecah batu. Jadi di sini ada juga pekerja sebagai pemecah batu sahabatku semua. Kalau di negara tetangga biasanya untuk pemecah batu itu menggunakan mesin. Tapi kalau di sini ada yang menggunakan mesin, ada pula yang pakai manual. Jadi kita bagi minuman es teh secara percuma daripada hamba Allah dari Malaysia. Kalau untuk istrinya Bang Toha jaga di kedai sebelah. Tak menyangka lah, hampir setiap Jumat ramai orang baik daripada Malaysia bersedekah Pak ya. Daripada negeri Tengganu, Kedah, Pineng, Johor, Masya Allah, Barokawah. Semalam Mbak Feni pun dapat angpau Rp400.000. Gimana perasaannya Mbak? Mau beli HP ini? Iya. Mau cuti. Mau cuti? Iya. Mbak Feni nggak pernah cuti. Hari Ahad katanya mau cuti. Ada keluarga. Mau jalan-jalan kemana? Nggak jalan-jalan. Nggak jalan-jalan, cuma beli HP ya. Iya. Mbak ada apa? Orang cari apa? Cari barang bekas, kita bagi es teh Mbak. Kita bagi es teh secara percuma. Kasih plastik Mbak. Kasih plastik Mbak. Semoga berkah. Pak, minum. Oke. Jadi kalau di Indonesia, sahabat-sahabatku semua, di sini itu ada pekerjaan yang dimana mungkin kalau di Malaysia itu tidak ada ya, yaitu mencari barang bekas seperti plastik ataupun benda-benda yang bisa dijual lagi lah. Kalau di Malaysia saya tidak pernah orang melihat cari barang bekas ya, seperti plastik ataupun kertas-kertas yang sudah buruk ataupun benda-benda yang kiranya bisa dijual ke besi buruk. Orang mencari barang-barang seperti itu nggak ada ya. Tapi kalau di sini sahabatku semua, banyaklah orang yang bekerja sebagai pencari barang-barang bekas yang bisa dijual. Kalau di kampungnya Bang Toha biasanya disebut orang cari rongsokan atau orang cari bekas, cari barang bekas. Di perkampungan Malaysia banyak saya melihat ya barang-barang bekas yang masih sangat bagus, kadang-kadang dibuang. Bahkan saya sering melihat besi-besi buruk yang terbiar begitu saja ya. Tapi kalau di sini di tempat sampahnya jangankan cari besi buruknya, cari cawan plastiknya saja memang takkan jumpa. Sebab di sini hampir setiap hari orang mencari barang-barang tersebut. Kalau di Malaysia saya sering lihat ya, kadang-kadang ada tong yang begitu sangat banyak sampai tidak ada yang mengambil. Kalau cari barang bekas di Malaysia, wah bisa dapat banyak sahabatku semua. Dan kali ini Bang Toha bagikan kepada para pekerja sebagai pemecah batu untuk es tehnya sebagian. Terima kasih untuk Pak Cik daripada Melaka, Malaysia
yang telah bersedekah es teh di kampungnya Bang Toha. Semoga rezekinya lancar, berkah selalu. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah ikut tumpang bahagia telah menunaikan apa yang diamanahkan Pak Cik daripada Malaysia. Sebagian Bang Toha maaf tidak bisa kamerakan karena Bang Toha di sini sebagai untuk tugas membuat teh ya sahabatku semua, atau masak teh. Jadi Mbak Feni yang ada di kedai. Kalau teh habis Bang Toha yang masak. Alhamdulillah lah selama merantau di Malaysia Bang Toha bisa buka usaha, dan sampai di kampung halaman pun masih banyak sahabat-sahabat daripada Malaysia yang begitu sangat baik kepada Bang Toha, sampai Bang Toha disupport, diborong. Alhamdulillahirabbil alamin. Intinya Bang Toha sangat bersyukur lah. Dulu waktu saya merantau di Malaysia, ketika saya menceritakan kebaikan orang Malaysia, kadang-kadang saya sering dihujat oleh netizen, yang dimana mungkin mereka itu tidak paham ya. Padahal kalau kita berada di negara tetangga, orang-orang di sana itu sangat baik. Alhamdulillah lah, saya selama merantau di sana, saya selalu berjumpa dengan orang yang begitu amat sangat baik. Bahkan kebaikan tersebut pun masih terasa ketika saya masih berada di kampung halaman. Kenapa nggak balik-balik merantau Bang? Ringgitnya makin hari makin menyala. Jadi kali ini Bang Toha memang sahabatku semua belum balik merantau lah. Jadi di rumah dulu sambil menemani sang istri, sebab 12 tahun lamanya sang istri saya tinggalkan ya. Ya meskipun saya kadang-kadang sering pulang, cuman pulangnya itu 1 bulan, 2 bulan, nggak sampai lama sahabatku semua. Bahkan untuk merayakan suasana Idul Fitri saja tidak pernah. Jadi mungkin kalau tahun ini merupakan salah satu tahun yang cukup sangat spesial bagi Bang Toha, karena insya Allah Bang Toha mau puasa di kampung dulu, mau beraya di kampung dulu. Jadi kalau di Malaysia Bang Toha itu berayanya berkali-kali ya, belasan tahun merantau di Malaysia ya. Hitung sahabatku semua, 11 tahun beraya di negeri jiran. Tapi nggak apa-apa lah demi masa depan. Dan alhamdulillah akhirnya apa yang saya impikan, apa yang saya cita-citakan tercapai. Meskipun harus berproses belasan tahun. Memang semuanya itu tidak ada yang instan ya sahabatku semua, perlu proses panjang. Jadi kalau mungkin Bang Toha sering bercerita, Bang Toha bisa buat rumah hasil daripada merantau di Malaysia itu bukan 1 tahun 2 tahun, belasan tahun. Bayangkan dari mulai gaji 1.400 ya. Jadi pertama Bang Toha itu digaji kok 1.400, 1.300. Dari mulai gaji 1.300 kemudian naik 1.400, naik 1.500, naik 1.700, naik 2.000, naik 2.000 lebih. Jadi bertahap sahabatku semua, hingga naik 2.500. Sekarang kalau 2.500 ditukarkan ke rupiah 10 juta. Wow, memang sangat banyak ya. Kalau di kampungnya Bang Toha dapat gaji 10 juta itu setara manajer pengusaha batu ya. Tapi kalau hidup di kampung ya rata-rata di sini menjadi petani sahabatku semua. Kalau tidak menjadi petani biasanya ya balik lagi merantau. Kebanyakan jiran-jirannya Bang Toha ini semuanya petani, hanya Bang Toha yang tidak bertani sahabatku semua. Kemarin yang tanya, Bang itu belakang rumah kok tinggi seperti rumah burung, itu apa? Ini sebenarnya bukan rumah burung sahabatku semua, sebab kalau orang Indonesia buat rumah itu memang kebanyakan rata-rata luarnya tidak disemen seperti ini. Jadi nampak rumah burung kan, tapi ini bukan rumah burung. Ini cuman nggak disemen ya kan, nggak disemen jadinya tidak nampak macam rumah ya. Kalau dari belakang nampak rumah burung. Kemudian banyak yang bertanya, kenapa nggak disimen Bang? Kalau disimen ini juga butuh biaya sahabat semua. Biayanya belum ada, jadi terbiar begini saja. Tapi rata-rata memang seperti inilah. Kalau rumah di kampung Indonesia, kebanyakan luarannya tidak dikasih semen ya. Tapi kalau di Malaysia, dikasih semen. Dibuat cantik-cantik. Dan di sini, sahabatku semua, untuk harga genteng seperti ini harganya cuma 20 sen ya. Jadi memang begitu sangat murah meriah sekali. 20 sen.
atap rumah. Mbak Feni, kalang kabut, Iya. tidak ada yang membantu. Tadi banyak yang beli 10, 9, 12. Banyak yang beli, kemudian campur dibagi sedekah ya kan? Iya. Jadinya begitu sangat ramai ya. Karena Bang Toha sebagai yang masak teh kalau habis. Dan tadi pun tinggal sedikit saja sahabatku semua. Alhamdulillah lah. Jumat berkah Mbak ya. Iya. Dan semoga Jumat kedepannya makin menyala lagi ya. Iya. Amin ya robbal alamin. Motor ini pun juga hasil merantau dari Malaysia sahabatku semua. Dan akhirnya di kampung juga sangat bermanfaat. Alhamdulillah, sangat bersyukurlah. Dan seperti ini kedainya Bang Toha yang jualan es teh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumat yang penuh berkah meskipun agak busy, agak lelah. Semoga ini juga menjadi ladang pahala kebaikan untuk kita semua. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabat yang telah bersedekah es teh di kampungnya Bang Toha, telah memborong es tehnya Bang Toha hampir setiap Jumat, hampir setiap minggu. Dan saya hanya mampu membalas doa-doa yang terbaik untuk sahabatku semua. Oke, cukup sekian videonya sahabatku semua. Bang Toha juga mau kemas-kemas di dapur dulu ya. Next ditunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.